Setelah naik 1% di 2022 kemarin jadi 11%, PPN bakalan naik lagi jadi 12% di 2025. Jadi kebijakan kenaikan PPN ini sebenarnya udah dirancang dari Undang-Undang Nomor 7 di tahun 2021 yang isinya tentang harmonisasi peraturan perpajakan tentang PPN. Nah, kebijakan ini pastinya banyak pro dan kontranya, tapi gue rasa sih banyak yang kontra lah. Disclaimer dulu, gue sendiri bukan ahli di bidang ekonomi, tapi konten ini gue buat dari sudut pandang dan keresahan banyak orang, dan sebagai warga negara Indonesia yang bakalan terkena dampak juga. Gue sendiri punya pertanyaan, kenaikan ini bakalan berdampak baik atau malah jadi bikin kita sulit? Oke, kita mulai dari alasan kenaikan PPN. Kita semua di sini harus sepakat kalau pajak itu salah satu penghasilan terbesar negara. Dan kalau kita lihat data di 2022 sampai 2023, itu sekitar 80% kurang lebih porsinya. Jadi tujuan utama kenaikan PPN ini ya otomatis buat naikin penghasilan negara. Kalau penghasilan kalian gimana? Udah naik? Menteri Keuangan kita, Ibu Sri Mulyani juga pernah ngomong, rata-rata PPN di seluruh dunia itu angkanya udah 15%. Dan di Indonesia, di tahun 2025 pun, itu masih di bawah rata-rata. Dan kalau kita lihat datanya, gak usah jauh-jauh, di ASEAN dulu. Indonesia bakal jadi urutan pertama, barengan dengan Filipina untuk tarif PPN-nya. Jadi yang tertinggi di Asia Tenggara. Tapi apakah yang tertinggi jadi yang terbaik? Jawabannya, semua tergantung sama pengelolaannya. Dan so far gue udah lihat beberapa contoh pengelolaan keuangan yang udah cukup bagus sih. Brilian. Kalau kita lihat dari sisi positifnya, negara-negara dengan pajak tertinggi justru dapetin skor yang tinggi juga dalam hal kesejahteraan. Kita ambil contohnya di Denmark yang pajaknya sampai 56%. Dan menurut lembaga survei di bidang kebahagiaan dunia, kebahagiaan itu berkaitan erat sama kesetaraan sosial dan kesejahteraan. Dan Denmark itu berhasil di dua-duanya. Selain itu, masyarakat Denmark bayar PPN itu sebesar 25% untuk sebagian besar barang dan pajak sampai 150% untuk mobil baru. Tapi kebanyakan orang Denmark bakalan ngomong kalau mereka dengan senang hati bayar pajak karena mereka dapetin feedback, dapetin timbal balik. Sebagian besar layanan kesehatan di negara Denmark nggak dikenain biaya ke pasien. Mahasiswa universitas malah nggak bayar uang sekolah, malah dapetin bantuan buat ngecover biaya hidup mereka selama belajar. Para lansia itu dapat tunjangan pensiun dan dikasih bantuan perawatan yang sampai-sampai ngunjungin ke rumah. Dan balik lagi soal kenaikan PPN 12% ini, yang harusnya bisa ngasih dampak positif juga buat kita. Karena pastinya ini bertujuan buat mensejahterakan kita semua. Contohnya yang pertama di kesejahteraan sosial, itu di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi rumah, bansos, kartu prakerja. Dan yang kedua di infrastruktur. Ini bisa ningkatin produktivitas dan perekonomian, terutama dalam hal transportasi dan logistik. Bisa juga komunikasi yang semakin maju, yang akhirnya benefitnya juga buat kita semua. Dan kalau ngomongin dampak negatifnya, ini udah diomongin sama beberapa pakar juga, dan jadi ketakutan terbesar di masyarakat. Yang pertama itu inflasi, karena PPN bertambah, otomatis harga-harga bahan baku atau jasa ikut naik juga. Kenaikannya itu 1%, tapi dampaknya ke hidup kita itu pastinya nggak cuma 1%, bakalan lebih dari itu. Yang kedua, daya beli bakalan menurun. Jadi dengan adanya kenaikan PPN, itu daya beli di masyarakat bakalan lebih berkurang. Karena masyarakat ngerasa terbebani sama peningkatan pajak yang harus mereka bayar. Jadi pastinya mereka lebih cenderung ngurangin pola konsumsi dan lebih milih buat saving, yang akhirnya ekonomi juga bisa ikut menurun. Karena para pengusaha itu ikutan nanggung dari biaya-biaya yang ada, kenaikan yang ada. Dan akhirnya harga dari produk dan jasa ikutan naik juga. Sementara daya belinya aja udah menurun, kinerja perusahaan jadi turun juga, dan impactnya mungkin bisa jadi PHK atau malah perusahaan juga bisa bangkrut, kayak kasus-kasus yang udah kejadian belakangan ini. Jadi video ini sifatnya sudut pandang aja ya. Seharusnya ini bisa juga jadi langkah perbaikan ekonomi. Dan harapannya
Semoga Indonesia bisa mencontoh negara-negara yang penerapan pajaknya lebih tinggi, tapi kesejahteraannya juga tinggi. Karena balik lagi, selain dari ekonomi, standar negara yang baik itu adalah negara yang masyarakatnya hidup dengan layak, sejahtera, dan minim kesenjangan. Dan kalau semua itu terpenuhi, predikat negara yang warganya bahagia itu bukan mimpi lagi. Dan kita mesti ingat, perubahan besar itu dimulai dari satu langkah kecil dulu. Jadi gimana menurut kalian guys? Apakah sejauh ini kalian udah ngerasain kalau pajak yang kita bayarin tuh udah balik lagi? Udah bisa kita nikmatin lagi, entah dari bidang kesehatan, pendidikan, atau infrastruktur. Coba share di kolom komen biar kita bisa diskusi. Oke, sekian video dari gue. Like kalau kalian suka sama video ini, dislike aja kalau nggak suka. Gue Marjus Japari, sampai ketemu di video selanjutnya.